Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Anda semua karena telah membuat Anda semua menunggu sekian lama, karena memang prosesnya tidak gampang dan kita terpaksa menunggunya juga. Selama beberapa hari ini saya telah dibanjiri baik oleh LSM, beberapa parpol, ormas-ormas, begitu juga ada kalangan agamawan dan beberapa pihak lain yang mewakili rakyat juga meminta agar saya mengumumkan pemberlakuan dekret. Hal ini mencapai puncaknya ketika tadi juga kemarin ya, ini sudah di atas jam 12, beberapa parpol utama berkumpul di Kebagusan di rumah Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekeluar dari sana, maka Mas Amin Rais mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini akan ada pimpinan nasional yang baru. Dari apa yang kita ketahui mengenai pertemuan itu, jelas bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keinginan orang-orang yang ingin memaksa saya turun dari jabatan kepresidenan. Sebetulnya masalah ini tidak ada masalah apa-apa, tapi masalahnya adalah bahwa kalau saya turun atau diturunkan, maka beberapa provinsi jelas akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal sumpah saya adalah memelihara keutuhan teritorial sebagai bagian dari memelihara integritas bangsa ini. Dengan demikian akan ada, kalau dibiarkan, dua buah pemerintahan kembar di negeri kita, sesuatu yang tidak boleh terjadi karena akan mengakibatkan kekacauan luar biasa besarnya dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Karena itu dengan berat hati selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku Panglima Angkatan Perang Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Perang Indonesia, saya mengumumkan pemberlakuan dekret. Pemberlakuan dekret ini segera akan dibacakan oleh Saudara Yahya Stakuf mengenai bunyi redaksionalnya. Sedangkan kita akan mulai bekerja besok pagi. Dalam hal ini saya minta agar supaya TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan pengumuman ini dan memperlakukan dekret. Salah satu di antara diktum dekret ini adalah pembekuan DPR dan MPR. Karena itu TNI dan Polri berkewajiban untuk menghalangi adanya sidang istimewa yang akan digelar besok pagi. Karena tidak boleh ada pemerintahan tandingan di sebuah negara. Dan terpenting adalah bahwa perlu saya nyatakan bahwa terjadi
sebuah kejadian menarik, suatu hal yang menarik, yaitu bahwa hampir seluruhnya, baik itu dari masyarakat sendiri, dari kalangan pemerintahan maupun dari kalangan TNI dan Polri, menyambut dengan baik event ini. Maka saya minta Saudara Yahya Tsakkur untuk membacakan diktum dekret tersebut. Presiden Republik Indonesia. Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut, yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan. Apabila hal ini tidak dicegah, akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi negara dan bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Juli 2001, Presiden Republik Indonesia, _ Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Kiai Haji Abdurrahman Wahid.